Pekerjaan sampingan Pak suami sekarang yaitu jadi tukang masak, tapi di warung dia sendiri yaitu kedai Bang Alex. Hai semuanya, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza S. Subroto. Di video kali ini modelnya yaitu Pak suami karena dia lagi bikin pesanan untuk para supirnya yang lagi ada di pabrik. Jadi dia bikin 2 mie nyeme dan juga 1 nasi goreng. Untuk kali ini yang pertama Pak suami bikin nasi goreng dulu, karena kalau bikin mie takutnya nanti mie-nya dingin kan gak enak ya. Jadi bikin nasi goreng dulu. Untuk bahan-bahannya Pak suami biasanya nyiapin sendiri karena dia itu terlalu mandiri, gak mau dibantuin. Kalau nggak parah banget, nggak kepepet banget, dia nggak akan minta tolong sih. Untuk toppingnya di sini pakai sosis dan juga pentol bakso gitu. Untuk bahan-bahannya cabe, bawang merah, bawang putih yang dicopper sendiri sama Pak suami, dan nanti ada sayur pakcoy, ada penghias gitu hijau-hijau biar kelihatan bagus, daun bawang. Dan di sini Pak suami udah proses masak nasi gorengnya ya. Kalau aku tuh nggak pede bikin-bikin gini untuk orang. Jadi kalau Pak suami dia itu berusaha untuk memberanikan diri jualan nasi goreng dan juga minyak. Tapi menurutku enak sih. Ada beberapa orang yang kadang makan di rumah kok. Tapi ya teman-teman sendiri. Dan yang paling sering pesen mie dan nasi gorengnya itu juga teman-temannya Pak Alex. Kok Pak Alex? Pak suami. Lanjut di sini untuk nasi gorengnya dikasih tambahan bumbu seperti saus sambal, kecap, dan juga saus saori teriyaki kalau nggak salah. Aku tuh nggak pernah merhatiin kalau Pak suami lagi jualan atau lagi masak. Kadang aku tinggal karena biasanya yang pesen itu barengan. Jadi kadang aku bikin burger atau aku goreng pempek gitu, Pak suami bisa bikin mie goreng atau nasi goreng gitu. Jadi aku nggak pernah lihat gimana rasanya atau gimana cara buatnya. Jadi kalau misalnya Pak suami lagi gak ada nih, berarti untuk menu mie dan juga nasi gorengnya aku tutup, aku skip kalau ada yang beli. Jadi kalau ada Pak suami baru aku buka lagi. Tapi aku bersyukur banget Pak suami bisa diajak kerjasama untuk membangun usaha kecil ini meskipun di teras. Tapi dia mau untuk bikin nasi goreng, mau bikin mie nyeme, mau anter-anter pesanan, entah itu di perumahan sendiri atau di perumahan sebelah. Dia itu biasanya yang bagian kirim-kirim. Terus dia nggak malu kalau dia jualan. Kadang dia panggil temennya untuk datang ke rumah untuk beli dagangannya. Itu rasanya kayak aku bersyukur banget. Aku dan Pak suami bisa berproses bersama, meskipun dagangan atau kedai yang kita punya itu masih kecil-kecilan di rumah. Dan puji Tuhannya dari usaha ini yang udah jalan hampir 2 bulan lebih, mau 3 bulan lah, aku udah dapat keuntungan 2,5 juta itu yang aku simpan sendiri, jadi belum aku pakai. Dan ada uang 500 lagi yang aku pegang untuk modal aku putar lagi jadi bahan, jadi keperluan lainnya lah. Kalau jualan atau buka usaha sendiri kayak gini tuh ngerasa kayak jadi bos nggak sih? Kalau lagi capek ya udah ditutup aja. Kalau lagi semangat ya udah dibuka aja sesuai keinginan kita. Tapi nggak boleh gitu, kita harus konsisten ya. Setiap hari jualan biar selalu ada cuan yang masuk. Oke, di sini karena Pak suami udah selesai buat siapin nasi gorengnya dan sekarang lagi proses masak mie nyemeknya untuk 2 porsi sekalian masak. Ganti wajan karena daripada Pak suami harus cuci wajannya yang tadi. Jadi lebih baik ganti aja. Kan wajan istrinya masih banyak. Nanti cuciannya yang banyak juga.
Oke, kita lanjut aja. Di sini Pak suami lagi tumis bahan bumbunya yang udah dicoper tadi, tinggal ditumis aja, lalu masukin topping. Dan di sini aku pakai mie-nya itu Indomie karena kalau pakai merek lain itu kayak nggak cocok. Karena udah pernah dicoba dan ternyata paling enak cuman Indomie. Untuk resep mie-nya Pak suami bikin sendiri, jadi kadang berubah-berubah karena sesuai referensi dia. Dia tuh suka belajar, jadi sering banget cari referensi dari TikTok ataupun YouTube. Kalau ada resep baru, dia pasti mau coba. Dan selama ini nggak pernah gagal sih rasanya. Tapi mungkin selera ya. Ada yang tidak cocok, ada yang suka banget. Dan untuk para pembeli yang pernah coba sih rata-rata selalu repeat order. Puji Tuhan banget, berarti mereka cocok kan ya. Selain aku bersyukur punya usaha sendiri meskipun kecil-kecilan kayak gini di teras rumah, aku juga bersyukur dikasih suami yang bisa diajak kerja sama, entah itu urusan rumah atau urusan dagangan. Aku juga bersyukur banget punya anak yang bisa diajak kerja sama juga. Kadang Eliona aku ajak anter pesenan panas-panas gitu siang-siang, dia nggak pernah protes, dia nggak pernah marah, dia nggak pernah ngeluh, selalu bilangnya iya ayo mah anter pempek, iya ayo mah anter burger. Itu rasanya kayak seneng banget. Kadang akunya malah yang sedih, kayak nggak apa-apa ya El, susah-susah dulu. Nanti Eliona bisa beli jajan atau bisa beli susu, beli es krim. Kadang bayarannya Eliona dari situ. Jadi kalau aku kelihatan dia kasihan gitu ya, nanti pulang dari antar pesanan aku beliin susu ataupun jajan. Kadang nggak cuman antar pesanan, kulak burger atau kulak pempek yang tempatnya itu lumayan jauh, dia juga nggak pernah protes, malah dia seneng banget. Cuman kadang aku bingung kalau bawa dia dan bawa barang-barang atau bahan-bahan kulaan itu kayak taruh di mana ini ya, kan aku naiknya motor. Apalagi kalian tahu ya kalau naik motor ada toddler pasti kan susah banget. Dia kan duduk di depan pakai kursinya dia sendiri. Nanti bahan-bahannya taruh di mana? Akhirnya taruh di jok motor atau taruh di bawah kursinya Eliona. Jadi kadang ribet sendiri, tapi aku tuh senang banget buat berproses ini meskipun dari susah-susah. Orang kadang kan lihatnya enak doang ya, wah jualannya laris, wah dagangannya habis, wah uangnya atau labanya atau cuannya banyak banget. Tapi kan kalian gak tahu ya prosesnya, yang Eliona waktu tidur atau waktu makannya harus terganggu karena antar pesanan, atau waktu aku ingin istirahat sebentar aja kita masih harus antar pesanan karena kan aku jualnya masih online, nggak full di rumah. Jadi ketika ada yang pesen berarti aku harus siap untuk antar. Kalau misalnya memang kepepet banget Eliona lagi nggak bisa ditinggal, ya udah aku skip. Aku bilang kalau nggak bisa ninggal anak, atau aku bilang barang menunya habis. Ya kayak gitu alasan-alasannya. Kayaknya Pak suami ini udah selesai masaknya, udah dimasukin di tin wall dan nanti tinggal kita antar. Aku di sini nemenin Pak suami antar karena nanti kalian pasti lihat tempatnya atau jalannya kayak gimana. Itu gelap banget karena di kanan kirinya itu masih sawah, ladang yang sepi banget. Meskipun ada lampu tapi masih tetap gelap. Oke, dan sebelum kita antar ke pabrik, di sini teman Pak suami itu pesan es teh juga. Aku belum bisa jual karena aku nggak punya sealer, jadi akhirnya aku beli di toko lain untuk es tehnya. Dan nanti harganya tinggal di up. Jadi untuk satu cup es teh harganya 4.000, nanti di
temennya Pak suami aku bilangnya 5.000, kan lumayan ya 1.000. Kalau beli 3 kan dapatnya 3.000, lumayan untuk ongkos kirim. Tapi puji Tuhan banget lah, apapun itu tetap dijalani aja ya, meskipun hasilnya sedikit atau hasilnya kecil, kita harus tetap konsisten. Semangat buat kalian yang sedang merintis usaha juga. Aku juga sama kok, lagi merintis dari bawah. Nanti kalau sudah rame, orang kenal dengan dagangan kita, pasti mereka datang dan cari, bukan kita yang cari pembeli. Oke, ini pemandangan yang kalian lihat, dan daripada kalian ngeri, aku skip aja dan sekarang aku lanjut untuk jemput Eliona yang ada di rumah opungnya. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Bye.